meningkatkan minat konsumen, sementara selebriti endorse memperkuat keyakinan konsumen melalui kredibilitas dan daya tariknya. Strategi pemasaran digital yang optimal melalui iklan dan selebriti efektif meningkatkan daya tarik produk, citra merek, dan keputusan pembelian di pasar e-commerce. Oke. Nah, untuk jurnal ini coba buka kesimpulan. Pertama yang ingin saya tanyakan, dari manakah kesimpulan berdasarkan proposal penelitian berupa proposal skripsi diperoleh atau didapat? Nah, coba buka tentang diskusi dan hasil pembahasan. Bukan, ini anggota kelompok. Oke ya. Nah, pertanyaan kedua, dari manakah hasil penelitian dan diskusi diperoleh pada proposal penelitian? Nah, coba buka abstrak. Yang ketiga, jelaskan apa makna arti menggunakan SPS 27.00 sebagai pendekatan kuantitatif. Coba buka mengenai rumusan dan tujuan penelitian. Oke. Nah, hipotesisnya ada, dimasukin, coba. Nah, lagi. Oke ya. Ya.
Silakan. 5 pertanyaan dulu. Dan yang terakhir, jelaskan bagaimana tinjauan pustaka ini dibuat. Ada yang mencoba? Silakan. Udah? Ya. Jadi kesimpulan yang berdasarkan proposal penelitian tersebut dibuat atau didapatkan berdasarkan data yang dari analisis data yang dilakukan berdasarkan teori, hipotesis, dan metode penelitian yang digunakan. Nah, penelitian ini menggunakan analisis statistik, yaitu uji validitas, reliabilitas, regresi, dan uji statistik, dan dibantu dengan perangkat SPSS tersebut. Nah, ingat ketika kita membuat suatu proposal dalam penelitian, ketika kita menyimpulkan atau memberikan kesimpulan, maka harus ada analisis datanya. Nah, analisis datanya nggak ada. Pertanyaannya, bagaimana menyimpulkan kalau analisis datanya tidak ada? Sama seperti saya ambil dalam kehidupan sehari-hari ini. Misalnya, orang mau nikah, tapi pasangannya nggak ada. Bagaimana mau nikah? Benar nggak? Nah, harus cari dulu pasangannya siapa. Begitu juga dalam penelitian. Seperti misalnya skripsi. Nah, ketika kita sudah menyimpulkan, berarti harus ada didukung dengan bab 4, yaitu apa? Analisis dan pembahasan. Nah, ketika kita menuliskan proposal penelitian, proposal hanya sampai bab 3 saja. Di mana bab 3 ini hanya berisi mengenai rancangan penelitian seperti jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis datanya, lalu bagaimana uji hipotesisnya, lalu metode pengujian kuesionernya, sampai populasi dan sampel dan operasional variabel. Nah, kalau memang ada kesimpulan, nah kesimpulan ini wajib nanti harus ada bab 4-nya, di mana analisis dan pembahasannya. Selain itu apa? Menyimpulkan dalam penelitian ilmiah melihat dari rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Nah, menyimpulkannya bagaimana melihat rumusan masalah itu? Misalnya, apakah terdapat pengaruh? Nah, X1 terhadap Y. Apakah terdapat pengaruh X2 terhadap Y? Apakah terdapat pengaruh secara bersamaan atau simultan? Misalnya, iklan, iklan, lalu endorse celebrity terhadap keputusan pembelian secara bersamaan atau simultan. Nah, ini nanti dirumuskan, dilihat dari mananya. Kalau apakah terdapat pengaruh, dilihat dari regresi linear berganda. Nah, itu disimpulkan. Nah, kalau tujuan penelitian, yaitu apa? Untuk mengetahui adanya pengaruh iklan terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, untuk mengetahui adanya pengaruh celebrity endorsement terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga apa? Untuk apa? Ketiga, untuk mengetahui
pengaruh secara simultan ataupun bersamaan iklan, celebrity endorsement terhadap keputusan pembelian. Nah, kita bisa menyimpulkan tujuan penelitian dari mana? Kalau seandainya skripsinya sudah jadi, misalnya kamu sudah melakukan penelitian nih, skripsinya sudah ada, nah sudah di ACC sama dosen, nanti tinggal di sidang. Nah, bisa membuktikannya dari mana tujuan penelitian? Dilihat dari hasil bab 4 analisis dan pembahasan berupa apa? Uji hipotesisnya, baik uji hipotesis secara parsial maupun uji hipotesis secara simultan. Nah, parsial itu apa? Dilihat dari hasil olah data dari uji T. Nah, T1, T2 kalau menggunakan variabelnya multiple atau variabelnya berganda. Maksudnya lebih dari satu, selain X1 selain X dan Y, ada X1, X2, X3, bisa X4 dan lain sebagainya. Nah, lalu uji simultan. Kalau simultan apa? Melihat dari uji hipotesis berdasarkan hasil olah data di bab 4, yaitu dilihat dari uji F. Nah, uji secara keseluruhan overall. Nah, itu dia. Oke, lanjut. Nah, kalau begitu, pertanyaan selanjutnya. Nah, dari mana hasil penelitian? Dari manakah hasil penelitian dan diskusi yang diperoleh pada proposal penelitian? Ya, silakan. Hasil penelitian itu biasanya diperoleh dari pengumpulan data dari kuesioner yang berbasis skala Likert. Kemudian itu disebarkan kepada responden yang sejumlah 385 responden. Data itu kemudian dianalisis menggunakan SPSS untuk menguji validitas, reliabilitas, dan pengaruh antar variabel. Oke, nah sudah betul. Cuma kalau jawaban yang lebih sempurna bahwa hasil penelitian dan diskusi ini diperoleh dari rancangan penelitian yang kita buat di bab 3, yaitu apa? Metodologi penelitian. Di mana metodologi penelitian itu kita tuangkan ke dalam bab 4 dalam hasil analisis. Seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Gultom, apa saja meliputi tadi data primer, data sekunder, lalu dari berbagai analisis data yang diungkapkan, yang tadi sudah dikatakan oleh Gultom, penyebaran kuesioner dari uji reliabilitas, validitas, lalu melakukan uji asumsi klasik meliputi heterogenesitas, multikolonitas, normalitas, sampai kepada uji T, uji hipotesis, uji T, uji hipotesis parsial, simultan, lalu jangan lupa uji koefisien determinasi. Nah, itu dimasukkan, dan juga uji regresi linier bergandanya. Nah, dari itulah maka kita bisa memperoleh hasil penelitian data, di mana hasil penelitian data dari olah data menggunakan metode statistik yang kita gunakan, di mana metode statistik itu kita sudah rancang di bab 3. Nah, dengan apa? Dengan tadi melalui kuesioner terlebih dahulu kita harus ungkapkan. Nah, Gultom kurang sedikit harus mengungkapkan dalam hal apa? Teknik pengumpulan data. Nah, dari mana tuh kita bisa memperoleh teknik pengumpulan data? Nah, itu harus tertuang juga di bab 3. Jangan lupa juga berapa banyak populasi dan sampelnya. Nah, populasinya diperoleh dari mana? Sampelnya kita dapat dari mana? Metodenya apa? Dan jenis sampelnya seperti apa? Kalau sampelnya banyak, misalnya sampai ratusan, kita bisa menggunakan metode sampel. Tapi kalau sampelnya sedikit, misalnya cuma 30, 40, nah kita bisa ambil jenis sampel jenuh atau sensus, yang dimana keseluruhan populasi kita amati. Karena kenapa? Jumlah populasinya terbatas, cuma 30 atau 35 atau 40. Nah, ini kan masih mudah diamati oleh peneliti, sehingga ini bisa digunakan keseluruhannya untuk dijadikan sebagai pengamat. Nah, ini dinamakan sampel jenuh atau sensus. Nah, ini dia. Oke, pertanyaan selanjutnya silakan.
Ya, Nanti dari menggunakan kita maaf. SPSS 27. Oh, ada, sorry. Ya, lanjut, sorry, potong. Dari Hanya nomor 3, jelaskan apa makna arti menggunakan SPSS 27.0. Ya, Pak. Oke ya. Menurutnya sebagai alat analisis data yang membantu mengolah data secara sistematis Pak, dengan gaya pendekatan kuantitatif, terus Ya. menggunakan data numerik dari ratio ilan untuk menunjukkan hubungan antara variabel independen atau bisa juga advertising dan celebrity endorser. Itu juga memungkinkan kayak ada uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji statistik. Oke, nah hati-hati dalam melakukan pemilihan kata. Kalau nanti ini sudah jadi sidang skripsi, ini pasti jadi perdebatan. Karena kenapa? Karena ini pendekatan deskriptif kuantitatif. Artinya apa? Ya, kuantitatif itu bukan pendekatan statistik, tapi jenis penelitian. Nah, jenis penelitian ada kuantitatif, kualitatif, lalu ada penelitian ex post de facto mencari pengaruh dan dampak, ada penelitian asosiatif mencari hubungan, ada penelitian historikal yaitu penelitian untuk sejarah, lalu ada penelitian dokumentasi, misalnya untuk mengecek apakah dokumen-dokumen tersebut benar keberadaannya, seperti misalnya yang dulu pernah viral, misalnya ingin mengecek kebenaran surat perintah 11 Maret, benar gak sih surat perintah 11 Maret yang sekarang disimpan misalnya di museum dengan yang pernah dikeluarkan oleh Soekarno, kira-kira apakah ada kesesuaian atau ada perbedaannya? Katanya hilang. Nah, benar gak hilang? Lalu selanjutnya bisa dicari penelitiannya. Kira-kira kebenarannya dengan surat sepersmart kopiannya benar atau tidak dengan aslinya? Nah, itu bisa melakukan penelitian dokumentasi. Lalu ada penelitian etnografi. Nah, lalu ada penelitian arkeologi. Nah, itu namanya jenis penelitian, bukan pendekatan. Nah, ini dia, hati-hati. Lalu apa lagi? Nah, ingat, analisis bukan SPSS, yaitu apa? SPSS ini hanya sebagai alat bantu dalam mengolah data. Supaya peneliti lebih mudah mengolah data dibandingkan manual, akhirnya diciptakan deh dengan adanya kemajuan teknologi informasi, diciptakan software untuk melakukan analisis data dengan jenis penelitian kuantitatif. Nah, harusnya yang benar Bang, apa? Nah, dengan ini penelitian yang dilakukan adalah penelitian untuk mencari seberapa besar nilai pengaruh terhadap keterkaitan variabel penelitian yang digunakan. Antara lain, tadi sebutkan S1, antara lain variabel bebas pertama iklan, variabel bebas kedua dalam kurung X2, endorsement celebrity, dan menggunakan variabel terikat dalam kurung Y, keputusan pembelian. Nah, di mana penelitian ini menggunakan SPSS seri 27 sebagai alat bantu untuk memudahkan peneliti dalam mengolah data. Nah, seperti itu. Nah, lalu ingat lagi, kita kan belum mengolah data nih. Kok tiba-tiba langsung keluar hasilnya? Ingat, nah kalau proposal nggak boleh memasukkan nilai data kecuali catatan kalau sudah ada hasil penelitiannya di bab 4. Kalau belum ada, ini nggak boleh. Nah, cukup menuliskan apa? Penelitian ini menggunakan metode regresi multiple regresi dengan melakukan pengujian hipotesis secara parsial, yaitu melakukan uji antara variabel bebas pertama iklan terhadap keputusan pembelian, menggunakan uji parsial kedua yaitu endorsement celebrity terhadap keputusan pembelian, dan melakukan uji hipotesis secara simultan atau bersamaan antara iklan, celebrity endorsement terhadap keputusan
pembelian. Udah cukup, tidak perlu mengungkapkan berapa hasilnya. Nah, ini boleh diungkapkan dengan satu catatan apabila ada hasil penelitian yang tertuang di bab 4 kalau dalam skripsi analisis dan pembahasan. Oke. Nah, lanjut. Saya mau jawab, Pak. Nilai sampel dari manakah nilai sampel 385 responden diperoleh? Jadi di sini jumlah sampel 385 responden itu diperoleh menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kepercayaan 95% dan juga terdapat tingkat kesalahan 5% yang diperoleh oleh responden menggunakan teknik purposive sampling dan berfokus pada konsumen yang telah membeli produk Erigo melalui Shopee dalam kurun waktu tertentu. Oke. Nah, tetapi di sini masih ada kekurangan yang diungkapkan dalam menentukan nilai sampelnya sebanyak 350. Nah, apa nih kekurangannya? Nah, jangan lupa apa? Kok sampelnya 350 sudah tahu, tapi banyaknya populasi tidak tahu, betul, harusnya diketahui. Nah, sama seperti tadi yang saya kasih contoh. Misalnya seseorang mau nikah, tapi ditanya sama orang tuanya, pasangan kamu siapa nak? Nggak tahu. Nah, gimana mau nikah? Nah, sama contoh dalam kehidupan sehari-hari sama seperti skripsi. Gimana tahu sampelnya tiba-tiba 350 tanpa tahu berapa banyaknya populasi. Nah, sama seperti yang tadi saya ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ditanya, kamu mau nikah? Nah, iya. Pasangannya siapa? Nggak tahu. Nah, bagaimana mungkin bisa nikah kalau pasangannya nggak tahu siapa? Nah, begitu juga sama dalam penelitian. Harus ada terlebih dahulu diungkapkan populasinya. Nah, bagaimana jumlah populasi yang diperoleh, yang didapat nih, ini harus dijelaskan dalam proposal penelitian. Nah, baru kita bisa mengungkapkan sampel. Nah, terus juga jangan lupa rumus sampelnya dimasukkan. Nah, yang apa tuh? Jumlah N besar dibagi, nah jangan lupa, nah ini. Nah, kalau tidak salah, nah seperti ini. Oke, lanjut. Saya mau jawab. Ya, silakan. Jelaskan bagaimana tinjauan pustaka dibuat. Tinjauan pustaka itu dibuat dari referensi akademik seperti jurnal ilmiah yang dikaitkan dengan yang lagi diteliti. Misalnya ini kan lagi meneliti advertising sama endorsement, celebrity endorsement. Jadi kita harus tahu pengertian dari advertising itu sendiri apa, terus celebrity endorsement itu apa, sama keputusan pembelian itu apa. Oke, nah coba buka. Boleh dibuka ini PowerPoint-nya, tinjauan pustaka. Nah, betul. Nah, tinjauan pustaka ini nantinya di sini proposal ini, kalau nanti kalian sudah sidang proposal, harus nanti benar-benar lengkap sesuai dengan betul literatur atau daftar pustaka yang kita gunakan. Bisa dari buku-buku tentang variabel yang kita angkat dan juga dari jurnal. Oleh sebab itu, dalam mengungkapkan tujuan tinjauan pustaka ini harus lengkap, komprehensif, sesuai dengan variabel yang diangkat dalam penelitian dengan jenis penelitian kuantitatif. Seperti yang tadi sudah dikatakan, misalnya advertising. Nah, advertising atau iklan. Nah, kita harus jelaskan dulu pengertian iklan apa. Lalu, apa tujuan iklan berdasarkan dari teori. Apa manfaat iklan berdasarkan teori. Lalu, teori-teori mengenai iklan. Nah, diungkapkan teori-teori mengenai iklan, lalu bagaimana jenis iklan, lalu faktor-faktor apa saja
yang mempengaruhi terhadap iklan. Nah, sampai mengungkapkan mengenai nanti dimensi dan indikator di dalam iklan. Nah, ini dia. Nah, begitu juga sama celebrity endorsement. Jelaskan dulu pengertian celebrity endorsement apa, tujuannya, manfaatnya atau peran celebrity endorsement, teori-teori yang mendukung celebrity endorsement, sampai kepada faktor-faktor yang mempengaruhi celebrity endorsement. Nah, begitu juga terhadap keputusan pembelian. Jelaskan dulu pengertian keputusan pembelian, tujuan keputusan pembelian, lalu proses keputusan pembelian, bagaimana jenis keputusan pembelian, sampai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, kenapa harus ada faktor? Supaya nanti bisa dibuat operasional variabel yang nanti dituangkan ke dalam bab 3. Operasional variabel itu muncul dari teori yang kita gunakan, seperti mengungkapkan tadi faktor-faktor yang mempengaruhi iklan, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi celebrity endorsement, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, itu harus ada supaya nanti bisa dibuat operasional variabel. Sebab kenapa? Jangan lupa penelitian ilmiah skripsi terkait. Nah, kalau kalian salah dalam operasional variabel, pasti ada kesalahan di bab 2 dalam tinjauan pustaka. Nah, kalau kalian salah dalam hal mengolah data, pasti ada kesalahan dalam melakukan perancangan metode penelitian yang diungkapkan bab 3. Nah, oleh sebab itu skripsi biasanya terkait dengan bab sebelumnya. Kalau misalnya salah di bab 4, di bab 5 misalnya kesimpulan dan saran. Nah, biasanya ada kekeliruan dalam hal merumuskan masalah dan juga tujuan penelitian. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya coba kalian buka dalam proposalnya. Nah, yaitu kerangka pemikiran. Nah, kerangka penelitian. Selanjutnya kita akan membahas poin 6, kerangka pemikiran. Nah, bagaimana mengkonsepkan kerangka pemikiran? Nah, pertanyaannya, bagaimanakah mengkonsepkan kerangka pemikiran? Nah, terus coba lihat di bab 3 proposalnya, poin 7, jelaskan bagaimanakah melakukan upaya dalam mengungkapkan instrumen penelitian. Dulu jangan ngantuk dulu. Nah, lalu bagaimanakah melakukan pembuatan kuesioner yang tepat? Pertanyaan 9, jelaskan apakah ada kriteria dalam keberhasilan penelitian? Dan yang terakhir, jelaskan
bagaimanakah membuat saran yang benar dalam penelitian? Oke, ya silakan kita diskusikan. Saya mencoba nomor 6, Pak. Ya, boleh. Bagaimana mengkonsepkan kerangka pemikiran? Itu kita di dalam pemikiran proposal ini mau menentukan variabel dulu, Pak, independen X dan variabel independen Y dari penelitian tersebut. Contoh, independen X itu ada characteristic dan celebrity endorse, dan di dependen Y-nya itu ada urusan pembelian.